Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Sans kembali memperlihatkan perkembangan pertempuran di Mary Joyce setelah Vigarland Garling dan Sen Nusjuro kehabisan haki. Usai mereka gagal menghabisi Dragon dengan serangan kuat, hal tersebut membuat keduanya belum bisa bertarung lagi dan menunggu bantuan dari Gorosei lain untuk melakukan teknik penyaluran haki kepada mereka berdua. Namun pihak pasukan revolusi benar-benar berjuang keras untuk menghalangi jalan para Gorosei lain melakukan hal tersebut. Sampai pada akhirnya Sen Shepherd Jupiter mengambil langkah besar dengan ikut campur dalam pertarungan Sen Topman Warkuri dan Sen Marcus Mars melawan banyak orang dari pihak pasukan revolusi. Sen Jupiter memakai berbagai teknik kuat untuk memecah fokus mereka dengan tujuan memberi kesempatan kepada Sen Mars ataupun Sen Warkuri untuk pergi dari sana. Serangan demi serangan kuat yang dia lancarkan pun sukses mengganggu fokus orang-orang di pihak pasukan revolusi itu, sehingga Sen Warkuri mendapat kesempatan untuk pergi dari sana menuju ke tempat di mana Garling dan Nusjuro berada. Sedangkan untuk Sen Mars, dia tetap tinggal di lokasi pertempuran untuk membantu Sen Jupiter melawan banyak musuh. Awalnya rencana ini berjalan dengan baik, tapi Dragon yang berada di area lain bisa melihat pergerakan Sen Warkuri. Dragon sedang membantu pemimpin pasukan pemberontak terkuat kedua di dunia dalam menghadapi Sen Mars. Dragon pun bilang kepada rekannya itu untuk menghadapi Mars seorang diri terlebih dahulu, karena Dragon harus melakukan hal lain. Berhubung pemimpin pasukan pemberontak terkuat kedua di dunia itu memiliki kemampuan yang hebat, jadi dia menyanggupi untuk melakukan hal tersebut. Memang dia tidak sekuat Gorosei Mars, tapi untuk menahan sang Gorosei dalam jangka waktu tertentu, dia merasa masih bisa mampu. Dengan begitu, Dragon pun segera pergi dari sana. Dia melayang di udara, lalu melancarkan rentetan serangan angin kepada Sen Warkuri. Sang Gorosei itu pun cukup kerepotan, sehingga langkahnya harus terhenti. Tanpa berlama-lama, Dragon langsung melancarkan serangan susulan. Kali ini bukan serangan jarak jauh dari udara lagi, melainkan dia bergerak cepat mendekati Sen Warkuri yang sedang berada dalam mode hybrid, lalu menangkap taring haki sang Gorosei itu dengan teknik cakar naga. Kemudian Dragon segera melempar Sen Warkuri cukup jauh dari sana untuk menggagalkan aksinya dalam mendekati Gorosei Garling dan Gorosei Nusjuro. Dengan begitu, Sen Warkuri pun belum bisa menyalurkan haki kepada dua rekannya itu. Sen Shamrock yang melihat perbuatan Dragon dari kejauhan pun merasa kesal karena rencananya tidak berhasil. Dalam momen ini, sang pemimpin kesatria suci tersebut semakin memahami bahwa masalah utama di sana memang bukan komandan revolusi ataupun para aliansinya, melainkan masalah utamanya adalah sang pemimpin pasukan revolusi, yaitu Dragon. Tak peduli walau Sen Shamrock telah berjuang keras untuk menahan orang-orang lain di pihak pasukan revolusi, selagi Dragon masih bisa bergerak bebas, maka dia tidak akan membiarkan para Gorosei mendekati Garling dan Nusjuro. Maka dari itu, Sen Shamrock pun memutuskan untuk menghadapi Dragon secara langsung. Dia meninggalkan area pertarungannya sekarang dan menerjang ke arah sang pemimpin pasukan revolusi itu. Melihat kedatangan Sen Shamrock, Dragon langsung menciptakan pedang angin dari kekuatannya. Teknik ini mirip dengan Kizaru yang bisa menciptakan pedang cahaya. Bahkan, pedang angin milik Dragon terlihat masih lebih kuat lagi karena ada pancaran petir hitam dari sana yang menandakan dia menyalurkan Haoshoku haki besar pada pedang tersebut. Begitu Sen Shamrock mendekat dan melancarkan tebasan, Dragon juga menyambutnya dengan tebasan juga yang membuat mereka berdua saling beradu serangan. Di sana, Dragon tahu bahwa Sen Shamrock yang merupakan saudara kembar Sen Shanks adalah anak yang hampir dia selamatkan di Pulau God Valley. Tapi, karena pada masa itu Dragon masih lemah, dia gagal melakukan hal tersebut sehingga Sen Shamrock harus jatuh ke tangan pemerintah dunia. Dragon pun bilang dia meminta maaf karena gagal menyelamatkan Sen Shamrock. Memang Sen Shamrock masih bertahan hidup sampai sekarang, tapi maksud dari Dragon soal gagal menyelamatkannya mungkin seperti ini. Seandainya dulu dia berhasil membawa Sen Shamrock untuk tidak jatuh ke tangan pemerintah dunia, Sen Shamrock mungkin akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik karena dia tidak harus hidup di kalangan para Tenryubito. Itulah mengapa Dragon merasa gagal terhadap Sen Shamrock. Contohnya bisa kita lihat dari Sen Shanks. Dragon berhasil menyelamatkannya dan kemudian Sen Shanks
Shanks ditemukan dan dirawat oleh bajak laut Roger. Hingga pada akhirnya, Shanks tumbuh menjadi orang dengan kepribadian yang lebih baik. Memang setelah Roger dieksekusi, Shanks sempat pergi ke Mary Jo West dan menjadi kesatria pedang dewa di sana. Namun tetap saja, kepribadian Shanks tetaplah kepribadian yang baik karena dia sudah dididik dari saat masih di bajak laut Roger. Shanks menjadi kesatria pedang dewa pemerintah dunia pun dengan suatu tujuan tertentu, yaitu untuk memahami seluruh lokasi Mary Jo West. Shanks bahkan melakukan aksi luar biasa, di mana di sana dia membebaskan Fisher Tiger dari rantai tahanan hingga akhirnya Fisher Tiger bisa berusuh di Mary Jo West dan kerusuhan itu mengakibatkan banyaknya budak yang berhasil kabur. Beberapa di antaranya adalah Boa Hancock dan saudari-saudarinya yang juga berhasil kabur. Aksi Shanks dalam membebaskan Fisher Tiger itu telah menyelamatkan banyak nyawa. Setelah pergi dari Mary Jo West dan menjadi seorang bajak laut pun, Shanks juga sering melakukan aksi heroik yang mempengaruhi banyak orang. Salah satunya adalah ketika dia menyelamatkan Luffy. Nah, jadi kalau untuk Shanks, Dragon berhasil menyelamatkannya dari pengaruh buruk pemerintah dunia sehingga Shanks bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu alasan mengapa Dragon bisa mengetahui seluk-beluk Mary Jo West juga adalah karena Shanks memang memberikan informasi itu kepada Dragon. Shanks dan Dragon memang menjalin aliansi rahasia. Mereka juga bergerak pada saat yang kurang lebih bersamaan. Shanks menyerang Pulau Hachinosu dan Dragon menyerang Mary Jo West. Meski Dragon dulu adalah seorang marinir, tapi dia tidak bisa bebas menjelajahi Mary Jo West, sehingga dia tidak memiliki banyak informasi tentang tempat itu. Nah, sedangkan Shanks, dia pernah menjadi kesatria pedang dewa di sana, sehingga dia tahu seluk-beluk seluruh Mary Jo West. Bahkan, ruangan rahasia bawah tanah Mary Jo West pun telah diketahui oleh Shanks. Informasi yang Shanks berikan kepada Dragon itu benar-benar sangat bermanfaat, sehingga kini Dragon bisa menyerang Mary Jo West secara besar-besaran. Nah, sedangkan Shamrock ini, dia sudah dicuci otak oleh pemerintah dunia, sehingga dia menjadi pribadi yang buruk seperti ayahnya yaitu Garling. Dengan begitu, Dragon pun merasa bersalah karena gagal menyelamatkan Shamrock. Namun Shamrock yang sudah dipengaruhi sepenuhnya oleh pihak pemerintah dunia tidak mempedulikan perkataan dari Dragon itu dan tetap melancarkan berbagai serangan dengan teknik pedangnya ke arah Dragon. Dragon yang meskipun memiliki rasa bersalah kepada Shamrock tapi harus tetap melawan Shamrock dengan sangat serius. Dragon pun menggunakan pedang angin miliknya untuk menangani serangan-serangan Shamrock. Di area lain, Sabo, Karasu, dan Koala bertarung melawan dua kesatria suci yang dibantu oleh banyak CP0 bertopeng. Para agen ini terbilang cukup kuat, jadi mereka cukup membantu di sana. Terlebih karena jumlah mereka yang lumayan banyak. Sabo, Karasu, dan Koala cukup memakan banyak waktu melawan dua kesatria suci dan banyak CP0 itu. Beralih ke tempat lain, Elbaf akan ditampilkan. Di suatu area dunia matahari, Brook yang telah menjadi semakin kuat terus bertarung melawan Sen. Namun, Sen datang ke sana dan langsung mengganggu pertarungan mereka, menciptakan banyak tanaman berduri lalu mengendalikan itu semua untuk menyerang Brook. Pada saat yang bersamaan, Sen juga melancarkan tembakan energi yang menghasilkan gelombang kejut ke arah Brook. Jinbei yang melihat Brook diserang secara bersamaan itu pun tidak tinggal diam. Jinbei langsung membantu dengan menciptakan dinding air yang diambil dari awan-awan yang ada di sekitar arena pertarungan itu untuk menangkis tembakan gelombang kejut, sedangkan untuk serangan dari Sen diatasi oleh Brook sendiri, memakai teknik tebasan untuk membekukan tanaman-tanaman berduri dari sang kesatria suci itu. Tak jauh dari mereka ada Franky yang sedang bertarung menghadapi raksasa iblis. Dia pun sesekali memantau juga pertarungan Brook dan Jinbei melawan kesatria suci. Jika mereka membutuhkan bantuan, maka Franky akan turun tangan. Tapi untuk sekarang itu masih belum perlu, sehingga Franky fokus melawan raksasa iblis saja terlebih dahulu. Sebab para raksasa iblis yang ada di tempat itu pun merupakan masalah merepotkan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kemudian Zoro dan Sanji yang berada tak jauh dari sana pun akan diperlihatkan. Dua kru terkuat Luffy ini sedang bertarung sengit melawan Dory dan Brogy yang telah menjadi raksasa iblis. Mereka pun bisa melihat juga Sensei yang sedang bertarung melawan Jinbei dan Brook. Sanji berkata, dua musuh merepotkan itu akhirnya muncul lagi. Zoro pun heran ketika melihat Zenitsu Juro dalam keadaan baik-baik saja, padahal beberapa waktu yang lalu dia telah terkena serangan kuat dari Hao Shokuhaki milik Zoro. Sanji berkata, itu berarti Hao Shokuhaki tidak benar-benar mengalahkan mereka, melainkan hanya memperlambat regenerasi mereka saja. Sampai sejauh ini, bagaimana cara paling tepat
untuk membunuh pengguna regenerasi memang masih misterius. Serangan dengan Haoshoku Haki hanya sebatas memperlambat proses regenerasi mereka saja. Bahkan pada masa lalu, pengguna Haoshoku sekuat Rox Deshebek sekalipun hanya membuat regenerasi Garling menjadi melambat saja, bukan benar-benar menghabisinya sampai mati. Jadi memang cara menghabisi pengguna regenerasi masih sangat misterius. Di area lain ada Robin yang sedang melawan para master mimpi buruk bersama Nami dan Usopp. Dia pun melihat Saul yang sudah sadar walau dalam keadaan yang terluka, sehingga Robin langsung bergerak dengan cepat menuju ke tempat Saul. Begitu Robin tiba, dia sangat mengkhawatirkan raksasa yang merupakan sahabatnya itu. Tapi Saul menenangkannya dengan berkata bahwa dia akan baik-baik saja. Tapi untuk sekarang Saul memang masih belum bisa bertarung. Dengan begitu, Robin melindungi Saul dari serangan-serangan master mimpi buruk. Saul pun menjadi senang sekaligus merasa terharu karena bocah kecil yang dulu dia selamatkan di Pulau Ohara itu kini sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang sangat kuat. Sejak dulu Saul memang yakin bahwa Robin akan menjadi orang yang hebat. Berpindah ke tempat lain, Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Garp bertarung melawan Kuzan dalam duel yang sengit, sedangkan Bogart menghadapi para kapten dari para aliansi Kurohige. Di sini Bogart sangat terdesak karena berbagai faktor. Pertama, kondisi Bogart yang sudah lelah dan terluka akibat banyak pertarungan. Kedua, para kapten itu bukan aliansi-aliansi yang lemah, melainkan orang-orang kuat dengan bounty rata-rata di atas 1 miliar berry. Ketiga, jumlah mereka pun ada cukup banyak, jadi wajar memang bila Bogart sangat merasa kerepotan. Untung saja tak lama berselang, Koby, Prince Cruz, dan Helmeppo datang ke sana untuk membantu. Walau sempat terpisah beberapa waktu yang lalu, tapi kini trio muda Sword itu telah berkumpul kembali. Lalu, datang juga Vice Admiral Momosagi dan Vice Admiral Tokikake. Mereka merupakan dua Vice Admiral yang kuat. Bogart pun berkata, jika terlalu banyak marinir kuat berkumpul di satu tempat, maka area-area lain akan menjadi terabaikan. Momosagi merespons dengan berkata bahwa Bogart tidak perlu mengkhawatirkan itu karena mereka sudah berkoordinasi dengan Kizaru dan Sengoku. Untuk situasi sekarang ini, Kizaru yang bisa bergerak dengan cepat akan berpindah-pindah tempat untuk melawan para aliansi Kurohige di berbagai area. Sedangkan Sengoku, dia akan mencari para marinir yang memerlukan pertolongan lalu membantu mereka. Kizaru dan Sengoku memiliki kekuatan yang besar, sehingga tentu mereka akan mampu melakukan hal tersebut dengan sangat baik. Dengan datangnya Koby, Helmeppo, Prince Cruz, Momosagi, dan Tokikake untuk membantu Bogart, tentu mereka pun akan bisa lebih mudah menghadapi para kapten dari aliansi Kurohige itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!